Terkadang atas nama slogan kembali kepada Quran dan Sunnah atau kembali kepada dalil itu menjadikan sesuatu yang sudah benar disalahkan. Ini merupakan fakta yang ada di lapangan, terkhusus bagi sebagian komunitas ataupun kelompok-kelompok hijrah yang mungkin dari sisi ta'sil ilmu, dasar ilmunya masih kurang sehingga menjadikan hal-hal yang sebenarnya sudah benar disalahkan dan merasa mendapatkan ilmu baru yang merevisi seluruh ilmu atau sebagian ilmu yang sudah dipahami oleh kaum muslimin, sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang slogan atau atas nama slogan kembali kepada Quran dan Sunnah atau kembali kepada dalil itu menjadikan sesuatu yang sudah benar disalahkan. Ini merupakan fakta yang ada di lapangan, terkhusus bagi sebagian komunitas ataupun kelompok-kelompok hijrah yang mungkin dari sisi ta'sil ilmu, ya, dasar ilmunya masih kurang sehingga menjadikan hal-hal yang sebenarnya sudah benar disalahkan dan merasa mendapatkan ilmu baru yang merevisi seluruh ilmu atau sebagian ilmu yang sudah dipahami oleh kaum muslimin, sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Salah satunya adalah masalah akhir waktu sahur atau akhir waktu makan sahur. Kaum muslimin dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ini sudah mengamalkan bahwa akhir makan sahur itu adalah sebelum adzan subuh. Artinya batas akhir itu adalah adzan subuh sebagai tanda masuknya waktu sholat subuh. Itu akhirnya. Jadi sebelum itu dan berhenti ketika sudah masuk waktu adzan subuh atau waktu subuh. Kemudian sebagian daripada kaum muslimin ada yang memahami bahwa katanya ketika dikumandangkan adzan atau sudah masuk waktu subuh itu masih boleh untuk makan sahur, ya, ketika adzan sampai adzan selesai baru harus berhenti. Ini pemahaman yang tidak tepat atau bahkan sangat fatal kekeliruannya. Tidak ada seorang pun para ulama yang berpendapat seperti ini. Kenapa kita katakan bahwa akhir makan sahur itu adalah ketika adzan subuh sudah dikumandangkan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya makan dan minumlah kalian sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar bagi kalian. Maksud daripada kalimat benang putih itu adalah fajar shadiq, yaitu waktu masuknya sholat subuh. Sedangkan yang dimaksud benang hitam itu adalah kegelapan malam. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW sendiri dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1090, di mana beliau SAW sabda, innama dzalika bayadun nahar wa sawadul lail. Yang demikian itu hanyalah yang dimaksud adalah bayadun nahar, yaitu yang dimaksud dengan benang hitam itu adalah gelapnya malam, dan yang dimaksud dengan benang putih itu adalah cahaya siang. Dan hal ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, bisa dicek dalam jilid pertama halaman 512. Itu menunjukkan akhir daripada makan sahur itu adalah ketika adzan subuh.
ya, ketika adzan subuh. Jadi setelah adzan subuh atau masuk waktu subuh itu tidak boleh makan minum lagi, sudah harus berhenti, wajib berhenti di situ. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyatakan jilid 6 halaman 330. Beliau menyatakan rahimahullah, wa yajuzu ayyakula wa yashruba wa yubashira ila tulu'il fajr. Dan dibolehkan untuk seorang itu makan, wa yashruba dan minum, wa yubashira dan mubasyarah berjumbu ataupun berhubungan dengan istri ila tulu'il fajr sampai terbitnya fajar. Artinya setelah terbit fajar masuk waktu subuh kemudian dikumandangkan adzan subuh, maka sudah tidak boleh, hukumnya adalah dilarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan satu penjelasan kepada kita, dan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwasanya akhir waktu sahur adalah ketika adzan subuh sudah dikumandangkan, ya. Oleh karena itu para ulama kita rahimahullahu taala menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja masih makan dan minum ketika sudah adzan subuh dikumandangkan, dalam arti sudah masuk waktu sholat subuh, maka puasanya batal bi ijma'il muslimin, dengan ijma', dengan konsensus kesepakatan seluruh ulama, ya, 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. La yaqulu ahad, tidak ada seorang pun ulama yang berpendapat bolehnya untuk makan sahur ketika adzan subuh sudah dikumandangkan. Mungkin jadi sebagian pihak yang berpendapat bolehnya atau masih bolehnya untuk makan atau minum ketika adzan dikumandangkan sampai adzan subuh itu selesai, mungkin mereka ini salah paham dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau, di mana dalam hadis itu disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah satu di antara kalian mendengar an-nida, adzan, kemudian ina, bejana, gelas itu masih di tangannya, maka janganlah dia meletakkan gelas itu sampai dia menunaikan hajatnya dari gelas tersebut. Artinya sampai dia meminum air yang ada di gelas tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Sebagian ulama melemahkan, ya. Kalau menurut ulama yang melemahkan selesai, nggak ada pembahasan, ya. Sebagian ulama ada yang menghasankan, ya, menghasankan hadis ini. Tapi seandainya kita mengikuti pendapat yang menghasankan hadis ini, bahwa yang dimaksudkan kata adzan di hadis tersebut itu bukan adzan subuh, tapi adzan yang dikumandangkan sebelum waktu subuh. Ini al-adzanul awal, adzan pertama, yang kira-kira sekitar mungkin 10-an atau 15 menit sebelum adzan subuh. Jadi adzan itu punya dua adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama ini belum masuk waktu subuh, sedangkan adzan kedua ini yang sudah masuk subuh. Lah, yang dimaksud hadis ini bahwasanya kita masih diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk makan dan minum, ya, ketika sudah dikumandangkan adzan, ini maksudnya bukan adzan subuh tapi adzan pertama, yaitu adzan sebelum masuk waktu sholat subuh. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, jilid yang ke-6, halaman 313. Kemungkinan kedua memaknai hadis ini, maksudnya hadis ini hanya untuk seorang yang masih ragu tentang kemunculan fajar shadiq dikarenakan sesuatu dan lain hal, ya, karena cuaca mendung misalkan, atau karena sebab-sebab lain, ya. Jadi ini untuk orang yang seperti itu. Namun jika telah jelas ilmu kepadanya secara pasti akan datangnya fajar shadiq, sudah mendengar adzan subuh dan seterusnya, maka wajib untuk menahan diri dari makan dan minum, dan sudah tidak boleh lagi untuk
melakukan aktivitas makan sahur. Ini dijelaskan juga oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ma'alimus Sunan jilid kedua halaman 106. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi demikian memahami persoalan ini. Dan kalau kita sebenarnya lebih cermat ya, bahwa definisi saum menurut para ulama, definisi puasa menurut ulama itu menahan diri ya, al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari berbagai hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar ya, sejak terbitnya fajar ya, sejak terbitnya fajar berarti ketika fajar shadiq sudah muncul, adzan subuh sudah dikumandangkan, itu sudah wajib berhenti. Ila tulu'il fajri atau ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Itu definisi puasa yang sudah kita pahami bersama dan sudah kita ketahui bersama, dan itu merupakan definisi saum yang merupakan kesepakatan para ulama. Jadi di sini yang murni memahami bahwa ketika adzan itu masih boleh untuk makan sahur atau melakukan aktivitas sahur, ini murni kesalahan pemahaman kepada satu dalil. Dalilnya memang ada, dalilnya juga memang sebagian ulama valid menghasankannya, tetapi pemahaman kepada dalil itu yang keliru. Dan pemahaman ini merupakan pemahaman yang mukhalafatul ijma'il muslimin, telah menyelisihi konsensus ijma' seluruh ulama kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.